Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ari Triwijayanti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang terhormat teman-teman dan para pendengar yang saya banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Restu Alam Pratama dan rekan saya Anifatul Diah Wulandari. Baiklah, mari kita masuk ke materi. A. Pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar terbagi menjadi dua, yaitu pengertian hasil belajar secara umum dan pengertian hasil belajar menurut para ahli. Yang pertama, pengertian hasil belajar secara umum. Hasil belajar adalah suatu hasil yang diperoleh setelah melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran serta bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang dengan melibatkan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor yang dinyatakan dalam simbol, huruf, maupun kalimat. Hasil belajar juga dapat didefinisikan sebagai prestasi belajar yang dicapai oleh seseorang dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang dalam sebuah sistem pendidikan tertentu. Yang kedua, pengertian hasil belajar menurut para ahli. Pengertian yang pertama yaitu menurut Sujana. Pengertian hasil belajar menurut Sujana adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Pengertian yang kedua itu menurut W. Winkel pada tahun 1989. Menurut W. Winkel, hasil belajar adalah keberhasilan yang dicapai oleh siswa, yakni prestasi belajar siswa di sekolah yang mewujudkan dalam bentuk angka. Yang ketiga, menurut Winarno Surahmat pada tahun 1980. Menurut Surahmat, hasil belajar siswa bagi kebanyakan orang berarti ulangan, ujian atau tes. Maksud ulangan tersebut ialah untuk memperoleh suatu indeks dalam menentukan keberhasilan siswa. Yang keempat yaitu menurut Jamarah dan Zain pada tahun 2006. Menurut Jamarah dan Zain, hasil belajar adalah apa saja yang diperoleh oleh siswa setelah dilakukan aktivitas belajar. Yang terakhir yaitu menurut Nana Sujana pada tahun 2009. Menurut Nana Sujana, hasil belajar siswa pada hakikatnya ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada tempat. Saya persilakan. Saya, Anifatul Diah Wulandari, akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar. Ada 3 faktor yang menjadi faktor internal, yaitu A. Faktor jasmani. Faktor yang tergolong ke dalam faktor jasmani adalah faktor kesehatan. Sehat berarti badan dalam keadaan baik atau bebas dari penyakit. Kesehatan seseorang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar, karena proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu. B. Faktor psikologi. Faktor psikologi yang mempengaruhi keberhasilan belajar
meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan motivasi. Yang pertama, intelijensi. Intelijensi adalah kecakapan yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Yang kedua, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif. Yang ketiga, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Kedua, perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar, maka peserta didik harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika tidak, maka akan timbul kebosanan pada diri peserta didik. Yang ketiga, minat. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena jika bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat peserta didik, mereka tidak akan belajar dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada daya tariknya. Keempat, bakat. Jika bahan pelajaran yang dipelajari sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajar lebih baik karena peserta didik merasa senang mempelajarinya dan akan lebih giat dalam pelajaran itu. Yang kelima, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri untuk melakukan suatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan yang ingin dipenuhi. Motivasi sangat diperlukan karena tidak semua pelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. C. Faktor kelelahan. Faktor kelelahan ditinjau dari 2 aspek, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh dan timbulnya kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu yang sedang belajar. Yang termasuk ke dalam faktor eksternal adalah A. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan alam. Misalnya, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Contoh dari faktor lingkungan adalah jika seseorang belajar pada tengah hari di ruangan yang kurang sirkulasi udara, akan sangat berbeda rasanya dengan belajar pada pagi hari di ruangan yang sirkulasi udaranya baik. B. Faktor keluarga. Pelajar akan menerima pengaruh dari keluarga, berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, dan suasana rumah. C. Faktor sekolah. Faktor sekolah yang mempengaruhi hasil belajar ini mencakup metode belajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah dalam pelajaran dan waktu, standar pelajaran, dan sebagainya. D. Faktor masyarakat. Masyarakat sangat berpengaruh terhadap belajar siswa, karena keberadaan siswa sendiri dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap sisi positif dan negatifnya, seperti pengaruh dari teman bergaul siswa dan kehidupan masyarakat di sekitar siswa.